Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Cahyandari, mahasiswa psikologi UNP, akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul hubungan antara kognisi sosial dan Schadenfreude dengan empati pada mahasiswa jurusan psikologi Universitas Negeri Padang. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang latar belakang penelitian saya, yakni manusia merupakan makhluk sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, membutuhkan hubungan sosial dengan lingkungan di sekitarnya. Dalam memenuhi kebutuhan tersebut, manusia pastinya akan saling berinteraksi, yang mana interaksi antar individu ini terkadang memunculkan konflik. Hal ini dapat disebabkan karena seseorang tidak dapat memahami kebutuhan orang lain, sehingga sebagai manusia sangat perlu untuk memahami keinginan, perasaan, dan kebutuhan orang lain ketika berinteraksi dengan lingkungan sosial, menurut Widyati dan Farida tahun 2022. Ketika berinteraksi dengan lingkungan sosial, manusia dituntut untuk mengerti dan peduli dengan perasaan orang lain. Hal ini juga bisa disebut dengan empati. Sejalan dengan empati, kognisi sosial mengatakan bahwa pembelajaran yang dilakukan manusia sebagian besar terjadi di alam, yaitu sebuah lingkungan sosial. Menurut Yanuardianto tahun 2019. Nah, manusia memiliki berbagai macam karakteristik dan kepribadian. Kehidupan manusia dalam interaksi sosial juga tidak lepas dari penilaian seseorang terhadap situasi sosial yang terjadi. Salah satunya Schadenfreude, dengan kondisi seseorang menertawakan kerugian atau kehilangan yang dialami oleh orang lain, yang disampaikan oleh Abdillah tahun 2019. Penelitian terdahulu juga mengungkapkan bahwasannya empati dan Schadenfreude terhadap kognisi sosial pada kalangan mahasiswa, dengan hasil penelitiannya bahwa kognisi sosial berperan sebesar 7,859% terhadap empati di kalangan mahasiswa yang dilakukan pada mahasiswa jurusan psikologi dan bimbingan konseling di Universitas Negeri Malang. Jadi, berdasarkan uraian yang telah dikatakan pada latar belakang, dapat diketahui bahwasannya penelitian memang mengenai hubungan antara kognisi sosial dan empati pada mahasiswa jurusan psikologi negeri Padang ini merupakan penelitian pertama yang dilakukan, dan peneliti ini ingin mencari tahu bagaimana hubungan antara variabel kognisi sosial dan Schadenfreude dengan empati pada mahasiswa jurusan psikologi Universitas Negeri Padang. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara kognisi sosial dan Schadenfreude dengan empati pada mahasiswa jurusan psikologi Universitas Negeri Padang. Selanjutnya, tinjauan pustaka pada penelitian ini. Yang pertama, kognisi sosial. Kognisi sosial merupakan proses berpikir seseorang mengenai diri sendiri dan dunia sosial, menurut Aronson et al. Tahun 2016. Kognisi sosial ini mencakup kemampuan seperti teori pikiran, yang mana kemampuan untuk mengenali keadaan mental orang lain, untuk memahami dan memprediksi perilaku mereka, pengenalan emosi, empati, penilaian moral, dan pemahaman norma-norma sosial. Aspek-aspek dari kognisi sosial ini menurut Bax et al. Tahun 2018 yaitu cognitive theory of mind, yang merupakan kemampuan seseorang untuk membuat kesimpulan mengenai maksud dan keyakinan orang lain. Yang kedua, affective theory of mind, yang merupakan kemampuan seseorang untuk membuat kesimpulan mengenai apa yang dirasakan oleh orang lain. Yang ketiga, interpersonal understanding of social norms, yang merupakan pemahaman pada seseorang mengenai perilaku orang lain dalam situasi tertentu. Dan selanjutnya, interpersonal understanding of social norms, merupakan kemampuan seseorang untuk menempatkan dirinya berperilaku dalam suatu interaksi sosial. Selanjutnya, Schadenfreude. Schadenfreude ini menurut Smith tahun 2018
mengidentifikasikan sebagai perasaan yang menyenangkan terhadap kesialan orang lain. Schadenfreude sering dikaitkan dengan perasaan iri. Pada tahun 1895, Oxford English Dictionary mengkategorikan Schadenfreude ini sebagai jenis kesenangan yang tidak pas, karena kesenangan pada Schadenfreude ini lebih mengarah pada situasi di mana kesenangan timbul ketika orang lain tertimpa kemalangan. Nah, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Smith tahun 2018, yang mana perasaan Schadenfreude ini merupakan perasaan yang menyenangkan terhadap kesialan orang lain. Berdasarkan definisi dari Schadenfreude ini, dapat disimpulkan bahwa Schadenfreude merupakan suatu perasaan senang yang muncul ketika melihat penderitaan orang lain, yang mana ketika melihat orang lain merasa sedih, bukan turut merasa sedih, namun justru senang melihat orang tersebut mengalami penderitaan dan kesedihan. Aspek-aspek dari Schadenfreude ini menurut Smith tahun 2018 diantaranya adalah yang pertama kesenangan oportunistik, yang kedua emosi tersembunyi, yang ketiga keberhakan dan karma, yang keempat form of respite atau bentuk istirahat. Selanjutnya, empati. Empati merupakan suatu emosi di mana seseorang mampu memahami perasaan orang lain. Berpikir dari sudut pandang mereka, dapat menghargai perasaan orang lain, dan memiliki penghargaan terhadap pikiran orang lain. Aspek-aspek dari empati ini menurut Batson dan Schock dalam Asli Pratiwida tahun 2010 ini ada 4 aspek, yaitu aspek kehangatan, aspek kelembutan, aspek peduli, dan aspek kasihan. Aspek kehangatan merupakan sikap hangat yang dimiliki seseorang dalam bersikap terhadap orang lain. Aspek kelembutan, suatu perasaan yang dimiliki seseorang untuk bersikap maupun bertutur kata lemah lembut terhadap orang lain. Aspek peduli, yaitu sikap yang ditandai pemberian perhatian terhadap orang lain maupun lingkungan sekitarnya. Aspek kasihan merupakan suatu perasaan yang dimana dimiliki seseorang untuk bersikap iba atau berbelas kasihan terhadap orang lain. Selanjutnya, aspek menurut Davis dalam Taufik 2012, terdapat 4 aspek dalam empati, yakni perspective taking, fantasi, empathic concern, dan personal distress. Selanjutnya, kerangka berpikir dari penelitian ini adalah terdapat 2 jenis variabel, yaitu variabel bebas, kognisi sosial, Schadenfreude, dan yang kedua, variabel terikat, yakni empati. Tujuan penelitian ini adalah melihat hubungan variabel bebas terhadap variabel terikat yang dapat digambarkan sebagai berikut, di mana variabel kognisi sosial sebagai variabel bebas pertama dan Schadenfreude sebagai variabel bebas kedua, dan empati sebagai variabel terikat. Selanjutnya, hipotesis dari penelitian ini adalah HA-nya, hipotesisnya terdapat hubungan kognisi sosial dan Schadenfreude dengan empati pada mahasiswa jurusan psikologi Universitas Negeri Padang. H0 dari penelitian ini adalah tidak terdapat hubungan kognisi sosial dan Schadenfreude dengan empati pada mahasiswa jurusan psikologi Universitas Negeri Padang. Selanjutnya adalah metodologi penelitian. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif. Variabel penelitiannya ada 2, variabel bebas, yaitu variabel bebas pertama kognisi sosial, variabel bebas kedua Schadenfreude, dan variabel terikatnya adalah empati. Definisi operasional dari penelitian ini adalah Schadenfreude merupakan perasaan senang yang muncul ketika melihat orang lain susah. Perasaan senang tersebut terjadi karena kesedihan orang tersebut dia menganggap pantas diterima atau karena orang yang mengalami kesedihan tersebut merupakan saingan
atau rivalnya yang selalu membuatnya iri. Empati merupakan suatu kemampuan seseorang dalam menempatkan emosi dan perasaan pada situasi, kondisi maupun perasaan orang lain. Selanjutnya adalah kognisi sosial. Definisi operasional dalam penelitian ini dalam mencakup kognisi sosial ini mencakup kemampuan seperti teori pikiran, yaitu kemampuan untuk mengendalikan keadaan mental orang lain untuk memahami dan memprediksi perilaku mereka, serta pengenalan emosi, empati, penilaian moral, dan pemahaman norma-norma sosial. Subjek penelitian dari penelitian ini adalah populasinya dalam penelitian adalah mahasiswa jurusan psikologi Universitas Negeri Padang. Sampelnya adalah sebagian dari mahasiswa jurusan psikologi Universitas Negeri Padang dengan teknik sampel yaitu simple random sampling. Selanjutnya, instrumen dan teknik pengumpulan data dari penelitian ini adalah angkat dan kuesioner skala Likert. Dan teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah korelasi berganda. Di mana korelasi berganda merupakan analisis korelasi yang digunakan untuk mencari korelasi tiga variabel instrumen penelitian dari penelitian ini adalah terdapat 4 alternatif jawaban yang dipilih untuk penelitian ini, yaitu sangat setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Serta terdapat 2 sifat pernyataan, yaitu favorable dan unfavorable. Terdapat 3 skala yang digunakan pada penelitian ini, yaitu skala kognisi sosial, skala Schadenfreude, dan skala empati. Kognisi sosial dipakai yaitu aplikasi dari Edinburgh Social Cognition Test atau ESCOT, yang mana dari Bugs et al. Tahun 2018. Skala ini terdiri dari 11 interaksi sosial bergaya kartun dan masing-masing interaksi terdiri dari 4 pertanyaan. Skala kedua itu Schadenfreude, yang dilakukan atau disusun menggunakan teori Smith tahun 2018 yang mencakup aspek dari Schadenfreude itu sendiri, yaitu kesenangan oportunistik, emosi tersembunyi, rasa keberhakan dan karma, dan bentuk istirahat. Skala ini merupakan skala adaptasi dari penelitian Muhammad tahun 2021. Yang ketiga itu skala empati yang digunakan
merupakan hasil penyesuaian daripada skala interpersonal reactivity index atau AIRI, sesuai dengan aspek yang disampaikan oleh Davis. Skala yang telah disusun tersebut akan dilakukan uji validitas dan reliabilitas skala agar skala tersebut dapat digunakan sesuai keperluan serta dapat terjamin keandalannya. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.